Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, seiman dan sekeyakinan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita melanjutkan membaca Riyadhus Shalihin. Ini alhamdulillah pertemuan yang kedua, semoga istiqomah. Jadi membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Jadi hanya membaca. Kalau salah dalam membaca juga mohon dimaafkan. Saudara-saudara sekalian, ini dalam misi balighu anni walau ayah, semoga bermanfaat bagi saudara-saudara yang menyaksikan. Baik, yang kemarin kita di pertemuan pertama itu ya tentang bab ikhlas. Insyaallah masih di bab ikhlas. Kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya, masih tentang bab ikhlas wa isyarin niyat bi jamil amal wal aqwal al bariza al khafiyah. Nah, ini di hadis yang kedua ya. Kita baca hadis bersama-sama. Wa an ummil mukminin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bersumber dari ibunya orang-orang beriman, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, yaghzu Zaisun al-Ka'bah. Ada segerombolan pasukan menuju Ka'bah, akan menghancurkan Ka'bah. Wa iza kanu bi baida'a minal ard, ketika mereka sampai di lembah yang luas, di padang pasir yang luas di atas permukaan bumi, yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim, kemudian semua mereka ditenggelamkan ke bumi. Nah, ditenggelamkan ya. Bagaimana ditenggelamkannya? Itu kekuasaan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Nah, diisap bumi, ditenggelamkan bumi. Siapa? Semua pasukan itu. Semuanya. Dan semua orang-orang yang beserta mereka. Nah, diisap, ditelan bumi. Wah, bisa bumi menelan ya. Seperti apa? Seperti Korun ya dulu. Semua hartanya ditenggelamkan oleh Allah ke bumi. Yang belakangan dikenal dengan teori apa? Ekuifaksi ya. Kalau tidak salah ya. Kalau keliru nanti dibenarkan. Ekuifaksi. Seperti terjadi juga di mana? Di Lombok ya. Yang perumahan apa yang ada di atas bumi, ya di bumi mencair gitu ya. Seperti lumpur yang awalnya keras, kemudian mencair seperti lumpur, kemudian ditelan apa-apa yang ada di atasnya. Masalah ini yang dalam hadis ini wallahu alam tidak dijelaskan, tapi yang jelas bumi menelan pasukan dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian saudara sekalian, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam fa iza kanu iya beda minal ad'isa bi awali fahir. Qalat, kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim wa fihi aswaquhum wa man laysa minhum. Bagaimana mungkin wahai Rasulullah ditenggelamkan semuanya, yang barisan dari depan sampai ke belakang, barisan pertama sampai terakhir, padahal di antara mereka itu ada pedagang-pedagang dan juga kelompok yang lain yang bukan dari bagian mereka. Maksudnya bisa saja di gerombolan pasukan tadi itu ada kelompok yang lain yang kemungkinan satu perjalanan dengan mereka. Bisa jadi mereka pedagang, bisa jadi orang lain yang memang dalam keadaan musafir. Tapi dalam hadis tadi semua yang dalam kesempatan itu, orang yang ada di sekitar itu dan bergabung dengan mengikuti, maksudnya bersama dalam perjalanan itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Makanya bertanya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi kita Muhammad, kok bisa padahal di antara mereka ada pedagang, ada juga yang lain. Kemudian Rasulullah menjawab, qala yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyyatihim, ya, mereka ditenggelamkan dari yang pertama sampai yang akhir. Kemudian wahai Aisyah, mereka besok dibangkitkan di hari kiamat di padang mahsyar ala niyatihim, sesuai niat mereka. Nah ini saudara sekalian, kita bicara bab ikhlas ya, dan kemarin kita juga menyinggung niat di hadis pertama itu, karena memang ikhlas ini erat hubungannya dengan niat. Niat ini erat hubungannya dengan ikhlas. Artinya apa di sini? Memang mereka sama-sama ditenggelamkan. Tapi besok ketika dibangkitkan, mereka dihisab. Dulu diniatkan mereka ini niatnya ikut pasukan mau menghancurkan Ka'bah atau tidak. Ataukah niatnya memang kebetulan saja bersama-sama padahal ingin berdagang ataupun untuk tujuan yang lain. Artinya besok di akhirat tidak semua mereka ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang memang niatnya bukan untuk menghancurkan Ka'bah, berarti mereka lepas dari azab akhirat, walaupun di dunia mereka sama-sama kena gitu ya. Jadi di dunianya sama-sama kena ini. kena apa tadi? Kena hukuman itu sama-sama. Tapi apakah dalam hukuman bersalah atau tidak, itu sesuai niatnya. Nah, baik, muttafaqun alaih, hadza lafzul Bukhari, ini lafaz dari Imam Al-Bukhari. Kita melihat hidayatul hadis ya. Petunjuk dari hadis itu, kita ambil pelajaran dari hadis di atas, saudara sekalian. Pertama adalah man syaraka ahlal batil wa ahlal baghi wal udwan wa ma'hum fil uqubah. Siapa saja orang yang bersarikat, bergabung dengan ahli kebatilan, dengan orang-orang yang akan melaksanakan pengerusakan ya, akan melakukan kebatilan-kebatilan, keburukan-keburukan. Siapa orang yang bergabung ikut di situ ya, walaupun niatnya bukan untuk kebatilan tadi, dan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh agama ya, perbuatan maksiat yang melampaui batas dan juga mengadakan permusuhan, maka orang yang bergabung tadi ma'hum fil uqubah, dia sama-sama dapat akibat
Dari akibatnya apa? Ya tadi itu ditenggelamkan. Li'annal uqubah ta'umum, karena prinsip hukuman akibat itu adalah umum, ya. Prinsipnya musibah atau azab atau hukuman itu umum, terkena semuanya begitu. Nah, begitu saudara sekalian, maka di negeri kita juga kalau ada musibah, gunung meletus, tsunami, longsor, banjir, dan sebagainya. Kalau itu memang teguran dari Allah atau musibah atau bahkan azab begitu ya, bisa saja orang-orang yang baik, orang yang soleh di daerah itu juga terkena akibatnya. Tapi walaupun dia kena, apakah dia memang berdosa dalam hal itu? Apakah itu semacam hukuman seperti orang-orang yang melakukan maksiat atau melampaui batas di daerah itu? Tidak seperti itu. Insya Allah orang-orang yang baik, yang soleh, yang suka beramar ma'ruf nahi mungkar, walaupun mereka terkena azab musibah tadi itu, insya Allah mereka matinya dalam mati kebaikan, ya, husnul khotimah, atau bisa juga dikatakan mati syahid, dan besok dibangkitkan tidak sama seperti mereka yang selalu bermaksiat, yang mengundang terjadinya ukubah tadi itu, bencana itu. Kemudian yang kedua, hadzal hadis mimma yuwafiq wa yuwaddih hadis. Ya, hadis tadi ini yang barusan kita baca itu lebih menjelaskan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa kullun yujaza bihasbi niyyatihi, maka semua akan dibalas sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya baik, baik. Kalau niatnya buruk, maka buruk dapatnya. Kemudian al-uqubatu iza waqa'tu sholih wal fasid. Ya, musibah dari itu akibat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala itu terjadi sifatnya umum, ya, mengenai orang-orang yang soleh dan juga mengenai orang-orang yang salah, ya, soleh ataupun orang yang buruk, orang yang bermaksiat begitu ya, juga melakukan kerusakan. Suma yaumil qiyamati wa'zuna ala niyatihim, kemudian di hari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai niatnya masing-masing. Wala alil imani ayatawasau fi ma bainahum bil haq, maka saudara-saudara sekalian, orang-orang yang beriman hendaklah saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Maka kita juga, saudara sekalian, bila melihat kemungkaran, melihat ketidakbaikan, melihat keburukan, melihat maksiat, pelaku-pelaku maksiat, perjudian, minum minuman keras yang dilarang itu ya, pergaulan bebas, apalagi perzinahan, ketidakadilan, ketidakamanatan begitu ya, apalagi saling menyakiti sesama begitu ya, bahkan saling bunuh-membunuh. Maka di sini disebutkan ayatawasau, hendaklah mereka saling nasihat menasihati orang beriman ya dengan kebaikan, maka harus bersuara. Maka kita juga saudara-saudara sekalian, mari kita bersuara ketika melihat kemungkaran. Kalau tidak bisa dengan tenaga, dengan tangan, dengan lisan kita, minimal dengan hati kita doa untuk kebaikan. Untuk apa? Li'alla tanzila bihim al-uqubat, agar tadi musibah itu, hukuman-hukuman tidak turun kepada mereka. Fa inna ta'at sababul lirabbil bala wal uqubat, karena ketaatan, kebaikan, ketundukan adalah menjadi sebab kunci dihapusnya bala dan hukuman. Ya, kalau kita taat, kita baik, saling nasihat menasihati, maka Allah pun akan mengangkat, tidak jadi menurunkan bala dan hukuman. Wal ma'asi
sababul hululil nakbat wal musibat. Sementara maksiat-maksiat adalah penyebab diturunkannya oleh Allah apa tadi kerusakan-kerusakan dan musibah ataupun hukuman. Nah ini saudara sekalian ya sangat hadis ini menasihati kepada kita luar biasa ya agar kita bisa mengambil pelajaran dan mengamalkannya dalam sehari-hari. Kemudian hadis yang ketiga, wan Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyatun wa ijistun firtum fanfiru muttafaqun alaih. Hadis yang ketiga ini bicara tentang hijrah ya. Mirip seperti yang pertama ada kaitannya hijrah. Kita melihat kandungannya saudara sekalian, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan kota Mekah. Maksudnya di sini hijrah dari Mekah ke Madinah karena sudah Fathul Makkah. Maka sudah dibebaskan, sudah beriman, sudah menjadi Darussalam, Darul Islam. Ya, negeri yang selamat, tidak lagi memusuhi Islam, maka tidak ada lagi hijrah waktu itu ya. Walakin jihadun wa niyatun wa ijastun firtum fanfiru. Tapi yang ada sampai sekarang saudara sekalian, jadi konsep hijrah Makkah Madinah sudah tidak ada lagi setelah Fathul Makkah. Tapi yang ada sampai sekarang adalah jihad dan niat itu tetap ada. Jadi hubungannya dengan jihad dan hubungannya dengan niat melakukan kebaikan dalam masalah hijrah ini, jihad, hijrah dalam konsep jihad dan hijrah dalam konsep niat itu tetap ada. Wajistun firtum fanfiru, dan bila kalian diminta untuk keluar dari negeri kalian untuk berjihad, fanfiru maka keluarlah. Muttafaqun alaihi wa maknahu, kita lihat ini maknahu la hijrata minal Makkah li anna syarat dari Salamiyah. Seperti tadi saya sampaikan, tidak ada lagi hijrah dari Mekah seperti dulu di masa Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat. Li anna syara Darul Islam karena Makkah setelah Fathul Makkah sudah menjadi Darul Islam, negeri yang damai, negeri yang aman sampai sekarang. Ya alhamdulillah. Sampai sekarang dan sampai hari kiamat ya. Nah saudara sekalian, kita melihat petunjuk dari hadis tadi. Pertama adalah busra lil mu'minin anna Makkahal mukarramah lan ta'uda biladu kufrin. Adalah kabar gembira bagi kita orang-orang yang beriman bahwa Makkah al-Mukarramah itu tidak akan kembali menjadi negeri kufur. Wah, dalam hadis tadi tidak ada dan tidak akan terulang hijrah. Artinya alhamdulillah di sini dijelaskan dalam bacaan ini saudara sekalian bahwa Makkah itu tidak akan dari dia selamanya menjadi biladu kufrin, ya bal satamoko, agar selamanya menjadi negeri yang Islam damai ila antaku masaah. Di sini disebutkan sampai hari kiamat. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi dalam kitab Ruhun ya Waroyahin ini dijelaskan, disyarahkan bahwa dari hadis yang di atas tadi berkeyakinan bahwa itu ada kabar gembira bagi kita umat Islam bahwa Makkah itu selamanya akan menjadi Darul Islam. Alhamdulillah ya, dan tidak akan berubah menjadi negeri yang kufur. Ya, artinya juga tidak akan bisa dihancurkan oleh musuh-musuh
orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, dan tidak akan bisa dikuasai oleh mereka. Ya alhamdulillah, ini kebanggaan kita. Saudara sekalian, kota Makkah ini, Makkah Al-Mukarramah, di sana ada Ka'bah, ada Masjidil Haram, ya, sangat bersejarah dalam penyiaran dan datangnya Islam. Baik, kemudian yang kedua, al-muslimu yudabi'u an dinillah, ya. Seorang muslim itu harus menjaga, ya, membentengi, melindungi dalam tanda kutip, ya, agama Allah Subhanahu wa taala. Wa yujahid a'dallah, dan seorang muslim itu harus berjihad melawan musuh Allah. Saudara sekalian, ruh jihadnya harus ditumbuhkan, dibangkitkan. Kalau ada orang yang melecehkan Islam, maka kita harus juga bangkit rasa membelanya, begitu ya. Jangan diam saja, itu biarinlah urusan mereka. Tidak seperti itu, tapi memang kita harus punya kepedulian kepada agama ini. Litakuna kalimatullahi al-ulya, ya, agar kalimat Allah ini, Allah Subhanahu wa taala, menjadi tinggi, agung, mulia. Kita membela agama Allah, nyatanya saudara sekalian adalah kita juga untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mengagungkan Allah. Kita bela agamanya, itu berarti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Tuhan kita, pengakuan kita muliakan, kita agungkan, kita tinggikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bela agamanya. Dengan cara membela agama itu juga salah satu cara. Tapi kalau kita cuek, berarti kita juga dalam kata lain merendahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala selaku pemilik agama ini. Fayudafi an watanihi li'annahu biladu islamiyun. Maka untuk membela agama, wasilahnya juga ya kita membela negara. Negara apa? Negara yang islami. Jadi tempat kita, negara itu Islam, berarti di situ ada agama Allah. Kita bela negaranya, berarti membela agamanya. Berarti mengagungkan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah negara harus berbasis Islam yang kita bela? Ya, tidak juga seperti negara kita Indonesia ini, walaupun bukan dasar negaranya Islam, ya. Tapi karena di sini kita lahir dan di sini juga mayoritas Muslim diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita, maka kita juga harus membelanya. Karena kita tinggal di sini, berdakwah di sini, beribadah di sini, maka harus kita bela dari penjajah yang akan menguasai, apalagi akan menghancurkan agama kita. Fadifa'uhu anhu himayatan lil Islam, ya, membela negara berarti menjaga Islam, badifa'an an harumatil muslimin, dan juga seluruh kehormatan orang-orang muslim. Faedah dari hadis di atas, saudara sekalian, al-muradu min qawlihi la hijrata ba'dal fatih. Di dalam hadis tadi kan ada kalimat tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah, artinya, ya. Artinya lima lam yakun qad hajaraki walahu, bagi mereka yang tidak hijrah pada saat itu, ya. Kalau sudah Fathul Makkah, ya sudah, jangan sudah Fathul Makkah terus aku mau hijrah, tidak begitu. Demi untuk mendapat pahala hijrah, tidak. Hijrahnya ya ketika bersama Rasulullah dan para sahabat itu, ya, dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, merasakan bagaimana perjuangannya, jauhnya perjalanan, suka dukanya dalam perjalanan menuju Madinah. Disitulah kalau ingin mengorbankan harta, keluarga, bahkan nyawa, disitulah pahalanya. Kalau sudah
tidak ada lagi, Makkahnya sudah jadi Darul Islam, tidak perlu. Amal hijrah min biladil kufri fabaghatun ila yaumis sa'ah. Adapun hijrah seperti di hadis pertama ya, hijrah dari negeri yang kufur itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Artinya apa? Dulu kita jelaskan di awal, bilad kufur itu artinya daerah di sana itu kekufuran, perilaku masyarakatnya tidak terkontrol, pergaulan bebas, minuman keras, musik mengumbar aurat gitu ya, prostitusi di sana sini, pemerkosaan, siapa yang kuat dia yang menang. Nah, yang begitu-gitu itu harus tetap hijrah berlaku sampai hari kiamat. Di annal muslim yuhajiru ilal baladil ladzi yastati'u fihi iqamatu syairillah. Karena seorang muslim itu harus hijrah ke tempat, ke negeri, yang di negeri itu dia bisa mendirikan syiar-syiar Allah, agama Allah, bisa beribadah dengan baik, beribadah dengan tenang, berzikir dengan baik, menuntut ilmu dengan baik, bersilaturahim dengan baik, aman. Muslim harus mencari negeri yang seperti itu. Kalau dia bertahan di tempat yang kufur tadi, dia hancur keluarganya, hancur harta bendanya, hancur akidahnya pun terancam. Itu lebih baik hijrah. Maka saudara sekalian, di dalam surat An-Nisa ayat 97 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Orang-orang yang dimatikan, dicabut nyawanya oleh malaikat, dan mereka itu menzolimi dirinya, hidupnya tidak baik, zolim gitu ya. Qalu fima kuntum. Besok di akhirat malaikat bertanya kepada mereka, kalian ini gimana gitu? Kalian kok bisa seperti ini? Zolim kalian kepada diri kalian. Kalian murtad, kalian melakukan banyak maksiat. Kenapa kok bisa begitu? Gimana dulu keadaan kalian di dunia? Kemudian mereka menjawab, qalu kunna mustad'afina fil ardh. Dulu hidup kami menderita. Hidup kami termarginalkan, mustad'afin fil ardh. Susah, termarginalkan, ditekan, itu maksudnya dia. Bukan berarti susah ekonominya, bukan, tapi hukum tidak. Tadi itu negeri kufur, yang hukum pemerintahan di situ tidak memberikan mereka kelonggaran untuk beribadah. Hukumnya hukum kufar, azan tidak boleh, sholat tidak boleh, dan sebagainya, apalagi nyawanya, keselamatannya, ekonominya, akidahnya terancam. Itu yang penting ya. Karena kalau tidak bisa azan, ya tidak, azan pelan-pelan begitu ya. Tidak bisa ke masjid, tidak ada masjid, masih bisa di rumah. Tapi kalau akidah juga terancam, semua diancam, dihipit, itu namanya mustad'afin. Kami dulu seperti itu di bumi. Kalau malaikat berkata kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Lah, bumi Allah itu kan luas. Kenapa kalian tidak tuhajiru? Kenapa kalian tidak hijrah? Kan bisa pindah. Bisa dari Jawa ke Sumatera, Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya, atau dari Indonesia ke Malaysia, begitu. Contohnya begitu. Kan bumi Allah itu luas. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Mereka yang tadi itu yang zalim, dan mereka tidak mau hijrah, pindah mengambil tempat yang baik ya. Faulaika ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maka saudara sekalian, ternyata hijrah itu penting ya. Maka kalau dalam suatu tempat yang sulit beribadah, akidah terancam, makanan tidak ada yang halal ya, maka pindahlah dari situ mencari penghidupan lain. Jangan sampai tergadaikan, karena kita juga yang merugi.
Nah itulah ini hijrah dalam konteks tempat itu ya. Sebenarnya kalau diperluas bisa juga ke masalah diri kita. Nah sekarang kan musim juga tren hijrah begitu ya. Bukan hanya hijrah tempat tapi perilaku yang tidak sholat menjadi sholat, yang berpakaian tidak syar'i menjadi syar'i gitu ya. Sekarang yang juga tren istilah hijrah. Kemudian baik kita lanjutkan saudara sekalian. Mata yakun jihad fardu ain fi halat. Baik, tadi ada juga disinggung tentang jihad. Ya apabila kalian disuruh keluar untuk berjihad maka keluarlah gitu. Kan tadi ada hadisnya. Kita lihat sejenak ini ijaz tunfir tumpan piru ya. Apabila kalian diminta keluar untuk berjihad maka keluarlah untuk berjihad. Nah maka di sini kapan jihad itu menjadi fardu ain? Jihad menjadi fardu ain pertama ijaz tanfaro waliul amri an-nasri jihad fisabilillah. Kalau waliul amri pemimpin satu negara meminta masyarakatnya untuk jihad. Jihad apa yang baik ya fisabilillah. Jangan jihad untuk melakukan keburukan, jihad untuk membunuh, jihad untuk membuat maksiat, jihad untuk menyebarkan minuman keras, nah itu bukan, jangan, itu tidak boleh. Tapi untuk membela kebenaran, menyampaikan kebaikan, fisabilillah di jalan yang diridhai oleh Allah, maka itu hukumnya fardu ain. Kalau ulil amri ya, waliul amri memerintahkan itu kita harus. Nah itu masing-masing ya, saudara sekalian. Kemudian iza sorol adu al baldah, ketika musuh sudah mengepung negeri kita, sorol jihad fardu ain, maka jihad juga fardu ain. Kalau negeri sudah dikepung, terancam oleh musuh, maka semua harus jihad. Janganlah tentara sajalah, polisi bukan, semua kita harus turun. Tapi kalau masih skala kecil, ada misalnya laut kita ditangkap ikannya, itu yang bertugas ya angkatan laut ya. Nah, itu fardu kifayah kalau itu. Tapi kalau sudah begini terancam negeri keseluruhan, kita harus fardu ain. Wa wajaba ala kulli ahadin qadir min ahli ayyuqatil li anna hadzal qital difa'an harumat. Maka setiap orang yang mampu ya, mampu untuk melakukan jihad, maka dia harus keluar jihad. Ini adalah untuk menjaga kehormatan negara, kehormatan agama, kehormatan diri kita semua itu. Dan juga lillahi kalimatillah itu, saudara sekalian, ini sudah habis ya. Wallahu a'lam bishawab, artinya apa, Allah lebih tahu kebenaran. Artinya yang saya sampaikan tadi mungkin banyak kesalahan dan keliruan dari cara penyampaian, menjelaskan ataupun membaca. Mohon maaf saudara sekalian, balighu anni walau ayah. Saya menyampaikan fungsi kita sebagai pendakwah dai, maka saya menyampaikan sedikit, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu bekal bagi kita dalam kehidupan. Gitu saudara sekalian. Nah ini dia. Baik. Sekian. Semangat dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.